Ya, halo semuanya. Selamat datang di video saya. Pada video kali ini saya mau menjelaskan apakah kerja di BRI Life atau di Aksa Mandiri itu digaji gitu ya. Tapi sebelum lanjut silakan di-subscribe dulu, di-like dulu. Silakan komen kalau ada yang kurang jelas. Ya, jadi apakah digaji? Jawabannya adalah digaji. Nah, begini, digajinya itu berapa gitu kan, pasti teman-teman mau tahu. Beda-beda ya, saya mulai dari Aksa Mandiri dulu. Ini tahun 2017 saya gabung ya, 2017 saya gabung, itu masih berlaku yang namanya potongan. Potongan itu bagaimana? Jadi dipotong 20% atau 25% ya, saya lupa, dari gaji pokok kalau kita tidak achieve target. Itu yang saya ingat, potong 20 atau sampai 25% kalau tidak achieve target. Tapi setelah 3 bulan saya kerja, ketentuan itu dihapuskan dan tidak ada lagi istilah pemotongan gaji, mau di achieve target atau tidak. Gaji yang waktu itu saya terima di UMR ya, UMR Bandung kalau nggak salah ingat, itu full, jadi tidak ada lagi potongan. Oh, kecil ya UMR. Kebetulan saya waktu itu fresh graduate, tidak fresh sih, saya punya pengalaman kerja, tapi kalau di dunia marketing ya baru pertama-tamanya itu di Aksa itu satu-satu ya, pertama kali banget saya bergelut di dunia marketing tuh di Aksa itu tadi yang saya ceritain barusan. Gajinya sama semua, rata, karena bukan pro hire, jadi memang belum ada pengalaman ya kan. Tapi percayalah, sebagai awalnya juga saya ragu waktu training, benar nggak sih dapat bonusnya segitu, benar nggak. Ternyata setelah saya jalani benar. Jadi untuk financial advisor yang sudah sukses, untuk bas-bas yang sudah sukses, rasanya tidak akan pernah ngomongin gaji lagi deh, karena Varkom atau variable komisi mereka aja itu udah 2 digit, bahkan hampir ada yang tembus 3 digit ya. 3 digit itu berarti 100 juta ya, benar nggak sih ya. Intinya kalau 2 digit itu kan puluhan atau belasan juta ya, berarti kalau 3 digit itu ratusan juta. Mungkin daerah lain yang saya nggak tahu, mungkin bisa aja ada yang sampai ratusan juta. Tapi ini di depan mata kepala saya sendiri, orang yang saya tahu itu hampir 100 juta, 90 jutaan variabel komisinya. Jadi apa yang mau saya katakan? Bukan gaji yang dikejar, gaji mah udah pasti dibayarkan, jangan takut. Yang dikejar itu adalah komisinya yang gila-gilaan saya cerita tadi. Jadi biasanya kalau orang yang mengerti, dia nggak ribut soal gaji, karena bukan gaji yang dia kejar. Kalian kejar gaji kalaupun nggak achieve target terus selama 6 bulan misalnya katakanlah, atau selama kalian kerja, toh kalian akan keluar juga dengan sendirinya ya, seleksi alam, pasti kalian malu gitu, akan dimarah, akan ditegur. Kalau zaman saya dulu sih masih baik ya, regional manajernya, ASM saya sangat baik-baik semua, senior saya sangat baik. Jadi kalaupun saya nggak achieve target, tidak full achieve target setahun, nggak bolong-bolong, achieve, tidak lagi gitu. Jadi ada achieve-nya, ada enggaknya gitu ya. Lalu apalagi, sekarang saya masuk ke BNI Life. Kalau BNI Life terakhir saya kan dari Aksa itu pindah ke BNI Life ya, itu masih ada pemotongan. Saya hanya terima 2, berapa gitu, karena tidak achieve target terus. Saya hanya 6 bulan di BNI Life. Nah, yang minus dari BNI Life dibanding Aksa adalah kulturnya. Nah, ini menarik ya, Aksa Mandiri sama BNI Life itu yang saya rasakan itu kulturnya, nggak tahu, kembali ke basnya dan kembali ke region. Ada kok yang region walaupun di BNI Life itu kenceng closingan BNI Life-nya, produk asuransinya. Seperti seingat saya Cirebon ya, itu kenceng banget. Makanya kembali ke pendekatan level-level regional manajernya. Bagaimana pendekatan pihak BNI Life kepada pihak BNI. Kalau di satu region
kepala BNI Life-nya nggak mampu mendekati kepala BNI-nya, tentu produk BNI Life-nya nggak akan disupport gitu. Jadi kembali ke regionnya gitu, regionnya, kepala regionnya bagus nggak, tentu tidak hanya kepala regionnya, kita juga di bawah harus gerilya mendekati customer service dan kepala cabangnya untuk meminta disupport. Support apa sih? Lead. Jadi teman-teman nggak bisa dancing terus, nganfas, nggak bisa. Teman-teman butuh data dari mereka, butuh direferalkan ketika ada orang datang membuka tabungan anak, butuh. Oh bu, misalnya customer service berhadapan dengan seorang ibu-ibu yang buka rekening tabungan pendidikan anak. Oh gini aja bu, saya referensikan ke tabungan pendidikan anak di BNI Life. Nanti dibawalah customernya ke meja kita, atau kita dipanggil di meja CS-nya. Jadi seperti itulah. Jadi butuh yang namanya support, butuh yang namanya lead, butuh yang namanya referral. Kayak gitu. Nah, ini sedikit penjelasannya. Jadi waktu terakhir saya di AXA itu tidak berlaku lagi pemotongan gaji, tapi di BNI Life masih ada pemotongan gaji. Waktu itu gajinya kok kecil? Tidak. Untuk teman-teman yang for hire itu di atas rata-rata teman-teman yang fresh graduate tentu. Misalnya teman-teman udah punya pengalaman lama di Prudent, teman-teman bisa pro hire direkrut langsung oleh AXA katakanlah, dan saya tahu ada terjadi seperti itu. Melamar ke AXA tentu dengan gaji yang lebih besar, tapi tentu tuntutan lebih besar karena teman-teman dianggap pro hire dan harusnya bisa closing lebih banyak kayak gitu. Jadi itu masalah gaji di AXA, di BNI Life, di BR Life juga sama aja setahu saya. Bagaimana dengan di AIA, sama juga. Kalau teman-teman pro hire, teman-teman tidak fresh, pasti diberikan gaji lebih. Tapi jangan takut, kayak yang saya bilang tadi, bukan gaji yang jadi fokus utama, melainkan variabel komisi. Karena teman-teman komisinya seperti yang saya katakan itu dibayarkannya, seingat saya masih ingat kok, itu langsung bulan depannya bersama. Kalau zaman dulu tuh masih 2 kali. Jadi teman-teman punya 2 nyawa. Satu di tanggal 15, satu di akhir bulan gaji. Di tanggal 15 itu bonus. Jadi closingan di Januari, bonusnya itu dibayarkan di tanggal 15 bulan Maret. Karena harus ada selang 2 bulan untuk memastikan bahwa asuransinya tidak lapse. Tapi itu dulu. Sekarang setahu saya dia sudah langsung di bulan depannya. Jadi closing Januari, ya bonusnya dibayar di Februari, tidak perlu nunggu sampai 2 bulan lagi. Itu yang saya tahu. Jadi masalah gaji tidak akan terlalu berbeda mau di AIA, mau di AXA, mau di BNI Life. Saya pikir sama saja, tidak terlalu berbeda selama dia bank insurance atau financial advisor. Kalau agen mungkin gaji bisa saja lebih kecil, tapi variabel atau perhitungan komisi lebih besar karena dia agen. Ya itu aja, semoga dimengerti. Like, comment, dan subscribe teman-teman.